Prosedur-prosedur pengujian untuk memperoleh bukti audit. Yang pertama ada inspeksi. Nah, inspeksi ini adalah pengujian yang dilakukan oleh seorang auditor terhadap sejumlah berkas-berkas yang berupa dokumen atau catatan lainnya yang digunakan oleh seorang auditor untuk memperoleh bukti adanya atau tidaknya informasi yang memang seharusnya ada di laporan keuangan dan juga tidak seharusnya ada di laporan keuangan. Nah, biasanya pengujian ini dilakukan oleh seorang auditor terhadap dokumen yang bersifat internal maupun eksternal, maupun bentuknya elektronik ataupun fisik ataupun media lainnya. Yang kedua ada observasi. Nah, observasi itu adalah pengamatan yang dilakukan oleh seorang auditor secara langsung di dalam internal di perusahaan, yang dimana tujuannya untuk melihat secara langsung proses, prosedur, dan juga susunan-susunan yang ada di perusahaan. Salah satu contohnya seperti observasi pada bidang atau divisi perhitungan persediaan barang dagang. Maka auditor ini akan mengobservasi bagaimana prosedur-prosedur di dalam penilaian persediaan itu dapat dilakukan. Nah, dengan diadakannya observasi ini, kita juga dapat melihat bahwa sistem atau prosedur-prosedur yang memang seharusnya berjalan atau tidak gitu. Kita dapat melihat prosedur-prosedur itu dapat berjalan atau tidak. Yang ketiga, selanjutnya yaitu konfirmasi. Nah, konfirmasi dari pihak ketiga ini kita kayak meminta respon dari mereka, seperti mencari atau membuktikan bukti-bukti yang dapat buktinya ini bersifat elektronik atau media lainnya. Selanjutnya adalah perhitungan ulang. Perhitungan ulang adalah proses melakukan komputasi ulang menggunakan formula tertentu untuk menguji ketepatan perhitungan tertentu. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kembali. Pelaksanaan ulang merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang auditor secara independen untuk mengulangi suatu proses atau prosedur tertentu yang sebelumnya dilakukan oleh auditan dalam menjalankan kontrol internal. Dan selanjutnya ada prosedur analitik. Analitik dilakukan dengan menghubungkan fakta satu sama lain, melihat tren, kecenderungan, dan juga melakukan perhitungan dan juga analogi. Dan terakhir adalah permintaan keterangan. Permintaan keterangan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, dan jawaban auditor dapat berisi keterangan tertulis ataupun lisan.